Mbah, ini foto dan rambutnya. Namanya Rahayu binti Sukiman, Mbah. Ucap seorang pemuda sembari memberikan sehelai rambut dan sebuah foto seorang gadis cantik kepada seorang pria paruhbaya. Ya, pemuda itu bernama Afif. Ia sedang berada di rumah seorang dukun yang bernama Mbah Jarot untuk meminta bantuan kepadanya untuk membalaskan rasa dendam dan sakit hati kepada seorang gadis yang bernama Rahayu. Kemudian, Mbah Jarot pun mulai menyiapkan segala sesuatu alat untuk ritualnya. Sesaat, Mbah Jarot pun mulai memejamkan mata sembari melafalkan mantra-mantra. Mbah Jarot pun kembali membuka matanya, lalu tangan keriput pria paruhbaya itu pun mulai membakar kemenyan yang telah ia sediakan di atas mangkuk kecil tempat biasa ia pakai untuk membakar kemenyan. Gumpalan asap putih pun mulai mengepul ke atas sembari berkomat kamit membacakan sebuah mantra. Mbah Jarot pun mulai membungkus foto dan rambut Rahayu menggunakan kain kafan putih. Lalu bungkusan kain kafan itu pun diasapkan di atasnya sembari Mbah Jarot menyebut nama Rahayu binti Sukiman Kamiswaki. Ya, itulah yang selalu dikomat-kamitkan oleh Mbah Jarot. Kurang lebih hampir 30 menit Mbah Jarot melakukan sebuah ritual, dan di saat itu ritual pun telah usai. Le, ini sudah selesai. Tinggal tunggu reaksinya. Nanti Rahayu dan bapaknya akan selalu mencari-carimu. Bahkan Rahayu bisa gila mengingat-ingatmu terus, Le, ucap Mbah Jarot. Dan jangan lupa, kain kafan ini harus kamu kuburkan di tempat pemakaman umum. Malam ini juga, Le. Ingat, kamu harus menguburkannya sedalam mungkin agar tidak hilang. Timpal kembali Mbah Jarot, dan singkat cerita, Afif pun berpamitan kepada Mbah Jarot sembari memberikan amplop putih yang berisikan uang, dan tak lupa Afif pun meletakkan satu bungkus rokok di meja ucapan terima kasihnya kepada Mbah Jarot. Kala itu waktu yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tanpa basa-basi, Afif pun mengendarai motornya menuju ke tempat pemakaman umum. Selama perjalanan ia hanya menggerutu perlakuan keluarga Rahayu kepadanya. "Hei, kamu itu punya apa? Boyo, kamu itu ngaca. Sudah kere, berani-beraninya deketin Rahayu. Sana pergi, jangan pernah kesini lagi." Ya, kalimat itulah yang selalu terngiang-ngiang di dalam benak hatinya. Bagaimana keluarga Rahayu menghina Afif yang membuatnya dendam dan sakit hati yang semakin membara. Malam pun semakin larut, keadaan pemakaman pun sangat sunyi dan mencekam. Tiba-tiba saja hembusan angin meniup dengan begitu kencang, dan tiba-tiba saja tak ada angin, tak ada hujan. Sebuah sambaran petir yang membuat Afif kala itu sedikit kaget. Akan tetapi Afif tak menghiraukan semua itu. Ia pun langsung menggali tanah menggunakan sebongkah kayu. Dengan diliputi rasa dendam, mata berbinar, Afif pun menguburkan kain kafan itu di liang yang ia gali. Sembari melafalkan mantra yang diberikan oleh Mbah Jarot, Afif pun dengan mantap meletakkan kain kafan itu lalu menguburnya. Afif tak henti-hentinya mengingat ucapan keluarga Rahayu yang selalu terngiang-ngiang di dalam pikirannya. Afif pun sesaat memejamkan mata lalu melangkahkan kaki dengan perlahan meninggalkan tempat pemakaman itu. Afif pun kembali mengendarai sepeda motornya untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, tiba-tiba saja hujan mengguyur dengan sangat deras. Afif yang hanya bersama nenek, Afif sesekali melihat keadaan nenek yang sedang tertidur di atas tikar. Ya, Afif hanya tinggal bersama neneknya di sebuah rumah gubuk kecil yang terbuat dari anyaman bambu. Sedangkan ayahnya entah kemana kala itu.
ketika Afif dilahirkan dari rahim seorang ibu, Afif langsung dititipkan kepada neneknya, sedangkan ibunya merantau ke Malaysia menjadi seorang TKW hingga saat ini. Afif yang telah berusia 24 tahun. Ibunya tak kunjung pulang, boro-boro pulang kirim kabar saja tak pernah, seperti hilang ditelan bumi. Entah masalah apa yang kala itu membuat kedua orang tuanya berpisah, yang membuat Afif menderita dan menjadi beban nenek sewaktu bayi hingga saat ini. Setiap harinya, Afif hanya bekerja serabutan untuk membantu ekonomi nenek sejak Afif mulai usia SD. Akan tetapi, ketika ia tamat SD, Afif tak melanjutkan pendidikannya. Ia justru memilih untuk merantau menjadi seorang kuli bangunan. Selama ia bekerja menjadi seorang kuli bangunan, Afif selalu memberikan neneknya. Ia pun mengirimkan uang menggunakan agen bank terdekat setiap 1 bulan sekali. Dan kebetulan kala itu agen bank yang ia mintai tolong adalah sebuah warung sembako yang masih satu desa dengannya. Warung itu pun selain menyediakan berbagai macam sembako, warung itu menyediakan jasa kirim dan transfer uang. Dan pemilik warung itu adalah Pak Sukiman. Dan sesekali Rahayu sebagai anak bungsu Pak Sukiman pun membantu pekerjaan di toko sembako milik keluarganya. Disinilah Afif mulai kenal dengan Rahayu. Bermula dengan chat via WhatsApp meminta Rahayu untuk mengantarkan uang kepada neneknya. Mengingat neneknya yang sudah tua, tak mungkin nenek bisa mengambil uang sendirian. Hingga akhirnya dengan senang hati, Rahayu pun selalu membantu Afif. Waktu demi waktu pun telah berlalu. Afif kian hari kian aktif ngobrol lewat via WhatsApp bersama Rahayu. Ketika malam hari, Afif yang telah usai bekerja, ia pun menghabiskan waktu istirahatnya untuk menelpon Rahayu. Begitupun sebaliknya, Rahayu kala itu yang masih duduk di sekolah SMA, ia pun sangat menikmati obrolan demi obrolan bersama Rahayu. Bahkan tak terasa sampai waktu larut malam. Kala itu, Afif yang jarang sekali pulang, kini setelah ia kenal dengan Rahayu, ia setiap 1 bulan sekali ia pasti pulang untuk menjenguk nenek. Selain itu, Afif selama ia masih di rumah, sesekali ia janjian dengan Rahayu di sebuah kantin dekat sekolah Rahayu. Hingga akhirnya, setelah 3 bulan, Afif bersama Rahayu semakin dekat. Setiap ia janjian yang bermula bertemu di sebuah kantin, kini mereka selalu janjian bertemu di sebuah danau yang berada di kampung sebelah. Dan disinilah benih-benih cinta dua insan mulai tumbuh dan menyatu. Mereka berdua saling bertatap, detak jantung pun berdetak dengan cepat ketika mereka bertemu. Mereka berdua mulai merasa nyaman satu sama lain hingga akhirnya sebuah hubungan spesial pun mereka jalin tanpa sepengetahuan orang tua. Setiap hari-harinya wajah mereka berdua pun selalu memancarkan aura bahagia. Kini hubungan mereka telah menginjak usia 1 tahun dan Rahayu masih duduk di SMA kelas 2. Rahayu yang masih sangat belia, yang sedang dimabuk asmara. Setiap harinya aura wajahnya pun sangat menampakkan ia sedang kasmaran. Setiap hari kala ia berada di rumah yang awalnya ia mengobrol lewat HP dengan diam-diam, kini Rahayu semakin berani. Sesekali ia berjaga toko sembari berbincang halus lewat handphone bersama Afif. Awalnya keluarganya tak mempermasalahkan semua itu. Toh Rahayu kini sudah mulai beranjak dewasa. Yang penting Rahayu bisa menjaga diri. Ya, itulah pesan dari orang tuanya. "Duk, kamu ngobrol sama siapa sih?" tanya Bu Sri sembari menata sembako. Sama temen, Bu," ucap Rahayu dengan bersipu malu. "Ayo, temen apa pacar?" jawab Ibu Sri sembari meledek Rahayu. "Ya sudah, ndak apa-apa, yang penting ingat pesan bapak sama ibu. Kamu cari pacar itu yang kaya,
biar masa depanmu bagus, Nduk. Timpal kembali Bu Sri. Dan singkat cerita, selama Rahayu bersama Afif menjalin sebuah asmara, Pak Sukiman dan Bu Sri tak tahu pemuda yang disukai anak gadisnya adalah Afif. Kedua orang tua Rahayu meminta kepada semua anak-anaknya kala mereka akan menjalin hubungan serius dengan seseorang, ia harus melihat terlebih dahulu latar belakang keluarga, terutama dalam segi ekonomi keluarganya. Waktu demi waktu pun telah berlalu. Hari mulai berganti minggu dan minggu mulai berganti bulan, dan kini bulan mulai berganti tahun. Rahayu telah SMA kelas 3. Di bulan Mei mendatang, Rahayu akan melaksanakan acara kelulusan sekolah. Dan Rahayu enggan melanjutkan kuliahnya, walaupun kedua orang tuanya meminta untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan Afif, kini ia masih bekerja menjadi seorang kuli bangunan. Walaupun hanya bekerja menjadi seorang kuli, Afif sangatlah berbakti kepada neneknya. Ia sangat menyayanginya. Afif yang telah tambah usia yang semakin dewasa, ia pun mulai menyisihkan penghasilannya untuk melamar wanita idamannya. Sesekali kala ia pulang, Afif memberikan sebuah cindera mata untuk kekasihnya. Walaupun bukan berupa barang mewah yang ia hasilkan dari jerih payah dan kucuran keringat yang menjadikan saksi bahwa ia adalah seorang pemuda pekerja keras. Dengan penuh kasih sayang, Afif pun memberikan kepada Rahayu. Rahayu pun menerima dengan senang hati. Semua barang pemberian Afif berupa baju, jam tangan sesekali Rahayu pakai. Afif semakin hari kian semakin semangat bekerja kala ia mengingat senyuman manis dari sang kekasih. Sedangkan orang tua Rahayu selalu merayunya agar ia mau melanjutkan pendidikan. Dengan berat hati, Rahayu pun akhirnya melanjutkan pendidikannya di sebuah sekolah tinggi yang tidak jauh dari rumahnya. Rahayu kala itu sangatlah takut jika kedua orang tuanya tahu bahwa lelaki yang selama ini dekat dengannya adalah seorang pria yang tak punya apa-apa. Bahkan pemuda itu hanyalah tinggal bersama neneknya di sebuah rumah kecil yang terbuat dari gedek bambu. Apalagi jika bapaknya tahu bahwa pemuda pemujaan hatinya bekerja menjadi seorang kuli bangunan. Pasti orang tuanya pun tak merestui hubungan mereka. Ya, inilah alasan Rahayu tak melanjutkan kuliah, agar ia bisa sedikit memberi waktu kepada Afif membuktikan kepada Pak Sukiman bahwa ia adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Akan tetapi, setelah Rahayu mulai masuk semester 4, Rahayu mulai merasa malas untuk berkuliah. Sesekali ia absen tanpa alasan, dan lama-kelamaan orang tuanya pun sedikit kesal dengannya. "Duk, kamu itu kenapa sih? Akhir-akhir ini bapak kok lihat kamu itu males-malesan kuliah?" tanya Pak Sukiman sembari menghisap rokoknya. "Gak apa-apa Pak," jawab Rahayu. "Coba kamu ngomong, kalau kamu udah males kuliah, mau kamu itu apa? Kamu mau menikah? Kalau iya, coba kenalin ke bapak. Siapa sih sebenarnya orang itu yang membuatmu seperti ini?" timpal kembali Pak Sukiman yang sedikit kesal. Rahayu pun tak menjawab, ia berlalu pergi ke kamar. Sesekali air matanya pun jatuh terurai. Ia belum sanggup memberi tahu kepada bapaknya bahwa sosok pria pujaan hatinya adalah seorang kuli bangunan. Dan singkat cerita, Rahayu pun akhirnya memutuskan untuk berhenti kuliah dengan dalih ia ingin belajar mencari uang sendiri dengan bekerja di sebuah pabrik. Padahal di dalam benak hatinya ia tak ingin orang tuanya mengetahui hubungannya dengan Afif. Akan tetapi Pak Sukiman tak mengizinkan Rahayu untuk bekerja. Bahkan Pak Sukiman setiap harinya mendesak Rahayu untuk berkata jujur tentang kemauannya, yang membuat Pak Sukiman dan Bu Sri bingung dengan kemauan anak gadisnya.
Desakan demi desakan pun selalu dilontarkan Pak Sukiman. Akhirnya Rahayu hanya bisa menangis untuk meluapkan semua perasaannya di dalam kamar. Orang tua yang melihat anaknya bersikap aneh akhirnya memintanya untuk mengenalkan Afif. "Duk, sudah toh, jangan nangis terus. Ya wis, gini aja. Daripada kamu bekerja, lebih baik kamu nikah saja kalau memang kamu pengen nikah. Bapak kasih waktu kamu sampai akhir bulan, Duk. Calonmu segera untuk melamarmu dan suruh mengenalkan keluarganya, Duk. Bapak sama ibu merestui kamu," ucap Pak Sukiman di balik pintu kamarnya. Rahayu yang mendengarkan ucapan bapaknya pun sedikit senang dan lega karena ia menganggap orang tuanya tak akan mempermasalahkan latar belakang keluarga Afif. Dan singkat cerita, Afif kala itu yang sudah menyiapkan semuanya, baik dari uang, sebuah cincin emas untuk meminang kekasihnya. Dengan sangat senang hati, Afif tak sedikit pun merasa ragu bahwa ia akan ditolak keluarga Rahayu. Ia pun sudah siap mengenakan pakaian rapi, lalu pergi menuju rumah Rahayu dengan menggunakan sepeda motor Suprafit yang ia miliki. Tanpa nenek, kala itu nenek sedang tak enak badan, Afif pun tak tega mengajak neneknya yang sudah semakin tua. Akhirnya Afif pun hanya mengajak Pak D-nya untuk menuju ke rumah Rahayu. Sesampainya di rumah, kala Pak Sukiman melihat ke arah halaman rumah, terlihat seorang pemuda yang mengenakan kemeja dengan kain sarung yang ia kenakan mulai turun dari Honda Suprapit. Pak Sukiman hanya menatap heran. "Hih, laki-laki ini toh yang membuat Rahayu tergila-gila. Awas saja kamu ya," gerutu Pak Sukiman dengan tatapan kesal menatap tajam ke arah Afif. Afif pun dengan sangat sopan bersama Pak D-nya pun mulai mengucapkan salam. Dan singkat cerita, selama Afif di dalam bersama Pak D-nya, ia hanya duduk terdiam. Pak Sukiman, Bu Sri, dan Rahayu terlihat duduk di sebuah sofa panjang dengan berhadapan ke arah Afif. Pak D Jirin pun akhirnya mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke rumah Rahayu sembari membuka kotak yang berisikan cincin emas. Akan tetapi Pak D Jirin belum sempat selesai mengutarakan semua maksud dan tujuannya. Tiba-tiba saja Pak Sukiman langsung menolaknya begitu saja. "Maaf ya Pak, mohon maaf. Kami sekeluarga tak bisa menerima lamaran ini. Sekali lagi mohon maaf. Benar-benar keluarga kami tak menyangka Pak. Pokoknya mulai hari ini Afif tak bisa dekat lagi dengan anakku yang bernama Rahayu," ucap Pak Sukiman dengan nada sinis kepada Pak D Jirin bersama Afif. Kala itu Afif dan Pak D Jirin pun hanya bisa terdiam menundukkan kepala, dan Rahayu pun langsung berlalu pergi ke kamar menangis sesegukan karena ucapan yang sangat menyakitkan dari mulut sang ayah yang membuat hati Afif kala itu benar-benar merasa sakit. Dan singkat cerita, Afif pun kembali dengan rasa malu, sakit hati, campur aduk menjadi satu. Dan setelah kejadian itu, Afif pun selalu diam. Ia hanya bisa menyalahkan keadaannya saat ini. Ia sangat murka karena ia telah terlahir dari keluarga yang sangat miskin yang membuatnya dihina oleh keluarga Rahayu kala itu. Ia selalu menyalahkan orang tuanya yang tak bertanggung jawab. Bahkan Afif merasa bagaikan bayi kucing yang dibuang oleh seseorang. Untung saja ia masih dirawat oleh neneknya hingga Afif tumbuh dewasa. Setiap harinya Afif hanya melamun, bahkan ia mengalami sedikit depresi. Ia jarang sekali makan, ia hanya merenung, mondar-mandir ke sana kemari bagaikan orang linglung. Di dalam benak hatinya ia sangat membenci dan sakit hati kepada Pak Sukiman. Ia sangat menginginkan balas dendam kepada keluarga itu. Kala itu Afif yang sedang duduk sembari menghisap rokoknya, pandangannya pun kosong menatap ke arah luar. Pak D Jirin
bersama nenek Sopiah pun selalu menghibur Afif dan menasehatinya. Sudah Le, jangan dipikirkan lagi toh. Masih banyak wanita yang lebih baik. Dan masih banyak juga kok keluarga yang menerima kamu Le. Sudah ikhlasin saja Le, ucap Mbah Sopiah sembari mengelus-ngelus kepala Afif. Iyo Fif, udahlah Fif, ayo besok kita berangkat lagi saja ke proyek. Biar kamu ada kegiatan, biar kamu terhibur, kan di sana banyak teman Fif. Sahut Pak Dicirin yang sembari berjalan menuju ke arah Afif. Dan singkat cerita, Afif pun kala itu setelah 4 hari ia hanya bisa terdiam dan melamun. Akhirnya Afif bersama Pak Dicirin pun menuju ke daerah Tangerang untuk kembali bekerja menjadi kuli bangunan kembali. Selama ia tinggal di Tangerang, ia masih saja sering melamun. Bahkan sesekali ia hampir mengalami kecelakaan kerja karena kurang berkonsentrasi saat ia bekerja. Akan tetapi semua itu tak pernah terjadi. Hari demi hari, Afif lewati bekerja menjadi seorang kuli bangunan. Sedangkan Rahayu setiap harinya hanya mengurung diri di dalam kamar. Ia sangat marah kepada orang tuanya yang tak mempunyai hati, yang menolak Afif dengan sangat hina. Rahayu hanya bisa menangis, bahkan selama 1 minggu ia selalu mengurung diri. Ia keluar hanya untuk mengambil makan berlalu kembali ke kamar. Setiap harinya ia lewati dengan perasaan yang sangat hancur. Kisah asmaranya tak direstui oleh orang tua karena Afif hanyalah pemuda miskin. Sedangkan Pak Sukiman tak henti-hentinya merayu Rahayu, akan tetapi Rahayu enggan menjawab. Pak Sukiman bersama Bu Sri pun sudah kehabisan cara untuk merayu Rahayu. Mereka sangat mengkhawatirkan keadaan anaknya. Dengan berbagai cara dan jurus Pak Sukiman tak sanggup merayunya kembali, hingga akhirnya Pak Sukiman pun meminta bantuan kepada seorang dukun agar Rahayu bisa melupakan Afif dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya, Pak Sukiman memanglah orangnya masih sangat mempercayai dengan hal klinik dan seorang dukun. Ia pun kenal dengan dukun-dukun yang ada di sekitaran desa tempat tinggalnya. Hingga akhirnya Pak Sukiman pun pergi sendirian ke rumah seorang dukun yang bernama Mbah Welas. Rumah Mbah Welas hanya bertetangga desa, bahkan hubungan antara Pak Sukiman dengan Mbah Welas sudah sangat akrab. Tentu karena ia sangat sering meminta bantuan kepada Mbah Welas agar warungnya ramai atau hanya sekedar bersilaturahmi. Dan di saat itulah, dengan hati seorang ayah yang mengkhawatirkan keadaan anaknya, Pak Sukiman pun memacu sepeda motornya menuju ke sebuah desa yang bernama Jati Agung, tempat tinggal Mbah Sukiman. Setelah melibas jalanan beraspal yang berlubang, kurang lebih 30 menit akhirnya Pak Sukiman pun telah sampai di rumah Mbah Welas. Bersambung. Ya, sekian dulu ya cerita tentang perjalanan kisah asmara seorang pemuda yang bernama Afif dan kekasihnya yang bernama Rahayu. Wah, ini cerita sangat menarik untuk kita ceritakan dan kita tunggu kelanjutan akhir kehidupan Afif dan Rahayu ke depannya itu seperti apa. Karena di dalam cerita ini banyak sekali mengandung sebuah hikmah. Selain mengandung hikmah, cerita ini pun banyak sekali terjadi di sekitaran kita. Mungkin di antara salah satu kita ataupun di antara salah satu teman kita lah ya, yang mendengarkan cerita ini pun pernah ada yang mengalami kejadian semacam ini, yaitu tentang sebuah kisah asmara yang harus terhalang dari restu orang tua. Entah memang tidak direstui tentang latar belakang keluarga ataupun karakter calon menantu ataupun tentang masalah segi ekonomi. Dan cerita saat ini tentang masalah Afif, di mana Afif ini memang sebagai pemuda yang terlahir bisa dikatakan sebatang kara ya, ditinggalkan kedua orang tuanya, bapaknya entah pergi kemana, entah Afif ini anak dari hubungan gelap ataupun apa memang tidak diceritakan. Yang jelas ketika Afif terlahir,
bapaknya itu sudah tidak ada, dan ibunya itu dengan rasa sangat tega itu menitipkan bayi yang baru terlahir baru berapa hari ya. Setelah ibunya sudah merasa sehat, kemudian ibunya itu meninggalkan pergi merantau. Awalnya itu sebenarnya ke Jakarta. Namun setelah ke Jakarta, ibunya itu langsung menjadi seorang TKW ke negara tetangga kita. Nah, disinilah Afif dirawat, dibesarkan oleh neneknya hingga akhirnya setelah Afif dewasa, Afif itu kenal dengan seorang wanita yang bernama Rahayu, seorang gadis cantik, anak seseorang yang lumayan mempunyai ekonomi mapan lah di desanya itu. Nah, kita tunggu cerita selanjutnya tentang kisah asmara Afif. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan tentu di dalam cerita ini baik nama, tokoh, dan alamat semua kita sudah samarkan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk salah satu subscriber kita yang sudah berbagi cerita, sehingga kami rangkai dengan kalimat-kalimat tersendiri yang mana banyak sekali kesalahan. Sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman yang belum mendukung kami, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe agar kami lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru. Dan untuk teman-teman yang ingin berbagi cerita ataupun kisah kehidupannya sendiri, keluarganya ataupun tetangganya, bisa kirimkan email di deskripsi ataupun di nomor WA yang kami terakan, yaitu 0852 1882 0074. Sekali lagi 0852 1882 0074. Itu nomor WA kami ya. Nah, sekali lagi untuk teman-teman yang ingin berbagi cerita, silakan hubungi email dan nomor WhatsApp yang telah tersedia. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada suara gemericik air hujan, karena di daerah Jakarta itu tiba-tiba hujan tadi. Dan kami ucapkan terima kasih banyak. Bye, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.